gue tahu, gue dikenalin sama ruang anak desa itu kayak projectnya apa. Soalnya gue juga anak desa. Anak desa yang nggak bisa ikutin kayak kalian. Bukan nggak bisa ya, belum bisa. Kalau Yogyakarta pertama nih, gue kan ambil jurusan SMK penerbangan. Nah di penerbangan itu, jurusan penerbangan, teknik mesin penerbangan itu adanya di Medan, Bandung, Tangerang sama Jogja. Nah gue pilih Jogja kenapa? Karena di situ boleh kayaknya bukan bebas sih, kayaknya lebih enak gitu ya. Grama Buana Adventure itu komunitas pecinta alam yang tepat lokasinya itu domisilinya di Cangkringan, Merapi. Tahu kali ya? Iya, tahu. Nah itu tuh tujuan mereka itu buat komunitas itu buat jalur si Mbah Marijan. Karena yang ngebuat jalur itu. Karena pas dulu erupsi, nah itu kan jalur tuh. Desa Bisa apa? salam merudak desa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ruang Anak Desa. Anak desa Bisa apa? Oke, di podcast kita kali ini agak sedikit berbeda sih. Dimana kali ini gue lebih ke sendiri. Podcast kali ini hostnya gue sendiri karena gue tuh kedatangan temen nih. Teman. Gue kedatangan teman seperjuangan gue ketika gue di Jogja. Jadi gue pengen lebih ke nostalgia di Jogja gitu bareng temen gue. Kebetulan dia main ke Jampang Kulon gitu, ke daerah gue. Oke, dan di podcast kita kali ini kita ada di pos ngopi, ngobrolin pandangan hidup, dimana kita akan bercerita mengenai kehidupan Jogja, kehidupan perkuliahan di Jogja, sama banyak lebih sedihnya sih paling suka. Nah itu kesedihan kita waktu di Jogja tuh kayak gimana, kita bakalan ceritain. Karena dia ini salah satu teman yang dulu seperkuliahan, walaupun beda jurusan ya, beda jurusan tapi ya kita satu tongkrongan. Ini juga domisili kita. Oh iya beda ini. Oke. Tapi sebelum lanjut, gue bakalan kenalin dulu nih siapa nih temen gue ini. Oke guys, perkenalkan nama gue Ismo Joko Prianto, biasa dipanggil Joko. Terserah ini deh kalian. Terus seringnya banyakannya lo dipanggil Joko kan? Iya betul, panggil Joko. Terus kalau di kampus tuh biasanya kan kita kalau nama dipanggilnya nama depan. Jadi ada beberapa yang manggil Wismo, Joko. Lebih ke orang Jawa ya Wismo. Ya Jawa. Lu asal domisili lu di mana? Domisili gua lahir di Cilacap. Nah, besar gua itu di Tangerang. Nah, terus gua kuliah itu ketemu lu di Jogja. Nah, setelah itu baru gua setelah lulus kuliah gua kerja di Jakarta. Nah, sekarang kerja di Jakarta. Iya, Jakarta sambil main-main di mana? Oke teman-teman. Sebelum lanjut lebih jauh, nah itu dia background dari temen gue ini. Dia tuh kelahiran dari Cilacap gitu. Cilacap tuh masuk Jawa Barat ya? Enggak lah, Jawa Tengah. Cilacap tuh masuk Jawa Tengah. Iya. Cuma dia tuh bisa bahasa Sunda dikit-dikit. Tapi Sundanya sudah kasar. Sundanya sudah kasar. Hari orang teh ada di Banten teh pan aing sia-sia teh aing beak pesia. Tadi juga beli ke warung. Ayah, anjir kasar banget. Kasar tadi. Ada apa ya? Lebih halus lah. Ayah tuh kasar. Harusnya itu ya. Gimana ya? Ayah ada atau ayah tuh bukan untuk apa ya, orang dewasa gitu. Kalau ada buat anak muda sama orang tua gitu ya. Nah makanya gue nggak pernah ngomong ke bahasa Sunda gitu sama orang tua. Jadi lebih baik lu bahasa Indonesia aja. Sama kayak Jawa juga tuh, kayak misalkan di Jawa kan ada pulo gitu. Iya sama aja berarti ya. Oke teman-teman, jadi background dari dia itu dia pernah kuliah di Yogyakarta katanya. Sama kayak gua gitu. Dia mah lulus, gue mah enggak gitu. Alumnus. Gue mah sebagai donatur, dia mah alumni gitu. Donatur sampai semester berapa sih lo? Gue udah semester 14. Semester 14 ya? Semester 14.
di akhir semester. Semester PA semester 14 kan ada. Ada kan 7 tahun. Iya. Oh iya. Iya kan 7 tahun. Angkatan kita 7 tahun Oh iya, DO-nya. betul. Kalau angkatan sekarang berapa tahun ya? Sampai semester 10 kalau nggak salah. Kalau lebih dari situ DO. Oh iya betul. Iya. Ada yang 7 tahunnya ya. Gue sampai semester 14 gitu. Karena ya gitulah. Oke, jawab. Pertama sebelum jauh ke ini, gue pengen nanya kabar lu gimana sih? Alhamdulillah kabar gue baik, sama fisik gue baik, mental gue baik. Nah apalagi di sini nih, Apa? gue ngerasa baik banget Wih. karena gue tahu gue dikenalin sama ruang anak desa itu kayak projectnya apa. Wih. Soalnya gue juga anak desa. Anak desa yang nggak Oke. bisa ikutin kayak kalian. Bukan nggak bisa ya, belum bisa. Cuma ya mungkin gue ruang anak desa ini gue sebagai acuan gue kayak gue anak desa nih, gue nggak harus mentingin gue sendiri. Toh ada orang di luar sana, tetangga gue yang anak desa, saudara gue yang anak desa itu harus istilahnya berpikir lebih banget Maju lah ya. maju lah gitu kan. Nah itu gue pengennya di situ sebagai acuan gue. Jadi gue baik-baik aja nih. Lu nggak ngejilat kan ini? Dikit. Lumayan tuh lihat nih. Instagramnya lumayan. Terus subscribernya lumayan. Dikit. Berarti pansos juga nih ya. Oh pansos sih. Walaupun gue terkenal ya gue Anjing, kurang. Jadi anjing. ya nggak ada pansos-pansosnya. Jadi buat apa? Gue kurang Enggak, soalnya kurang gue mantep lah. denger lu mau sama orang sini gitu. Bukan mau ya. Enggak, gue pertama itu ngelihat di ruang anak desa, gue cek satu kayak pengikutnya. Bukan nyari yang cantik-cantik, bukan. bukan. Gue kayak misalnya ada yang kenal nggak nih ya? Oh kayak yang kenal kan ada nih, kayak Teh Anggun, terus Faisal. Nah kalau aku baru kenal tadi ya. Sama satu lagi siapa sih? Yang cewek itu? Onci. Onci, gue mulai tahu. Nah cuma satu tuh ada yang beda. Gua lihat. Gitu. Nah itu mah udah deh. Lu searching lu. Enggak searching, gue liatin satu-satu, maksudnya ada yang ini enggak, maksudnya kenal selain lu. Iya. Lu lupa, bukan lu lupa sih, kalian semua yang gue tahu gitu. Kayak Wisnu gue cari, kok Wisnu nggak ada nih. Karena emang Wisnu tuh emang beda apa ya, beda daerah lah. Beda daerah Dan ya? agak jauh juga. Oke. Gue pengen tanya nih, lu dulu kan kuliah di Yogyakarta. Iya. Alasan lu kenapa milih Yogyakarta? Oh, kalau Yogyakarta pertama nih, gua kan ambil jurusan SMK penerbangan. Oke. Nah, di penerbangan itu, jurusan penerbangan, teknik mesin penerbangan itu adanya di Medan, Bandung, Tangerang, sama Jogja. Nah, gue pilih Jogja kenapa? Karena di situ gue lihat kayaknya bukan bebas sih, kayaknya lebih enak gitu ya. Enaknya itu ya banyak kayak wisatanya, terus kita tahu jam malam di sana itu ya seheboh apa, seasik apa. Nah gue sukanya di situ. Selain itu ya jurusan gue juga teknik mesin penerbangan. Waktu gue kan di SMK penerbangan Curug Tangerang, makanya gue pikir-pikir Jogja asik nih. Sebelum ketemu lu ya, kalau ketemu lu jadi gak asik. Soalnya jadi banyak sedih. Oh berarti Iya, di iya. samping lu apa ya, ngelihat dari jurusannya, lu ngelihat kehidupan di kota itunya. Nah betul, kehidupan Jadi di acuan lu bukan hanya sekedar Jogja kampusnya. itu. Betul. Nah gue sukanya di situ tuh. Oke, tadi lu bilang kan selain dari kampusnya gitu, lu Iya. acuan lu tuh dari segi kotanya gitu. Iya, kota sama. Tapi berarti tujuan lu bukan cuma kuliah dong. Kalau awal tujuan gue ya kuliah lah, jelas gue cari ilmu, gue cari teman di sono. Nah kalau selebihnya dari itu kan istilahnya nilai plusnya lah, nilai plusnya kita di Jogja ya, kita dapat bukan apa ya, bukan cewek gitu, bukan juga sih. Tapi lebih ke pergaulannya. Lebih pergaulannya kita Budaya-budaya dapat. di sana Nah ini juga. nih kayak di Jogja juga kan gue ikut yang namanya Grama Buana Adventure kan. Nah gue kenalnya di situ. Gue asik Apaan sama tuh Grama Buana Adventure itu komunitas pecinta alam yang tepat lokasinya itu domisilinya di Cangkringan, Merapi. Oke, Lu tahu Cangkring, kali ya? iya, tahu. Nah itu tuh tujuan mereka itu buat komunitas itu buat jalur si Mbah Marijan. Karena yang ngebuat jalur itu. karena pas dulu
erupsi. Iya. Nah itu kan jalur tutup kan, Iya. jalur ketutup, terus sama jalan-jalannya udah nggak bisa dijamah gitulah. Nah kita Diakses. tuh, nah kita di situ berinisiatif buat kayak, ayo kita buka lagi. Lu ikut. Gue Iya. ikut. Gue sama almarhum Hasbi itu dari teknik mesin STR ikut berdua. Kita buka jalur di sana, kita kayak misalkan ada acara-acara pembuatan apa namanya? Iya, penanaman pohon. Kita Oh ikut iya. sana. Ya di Jogja tuh terkenal banyak banget komunitas ya. Betul komunitas. Komunitas. Jadi gini, anak kuliahan tuh kan gimana ya? Kurang asik kalau misalkan nggak ikut ekstra apa di luar gitu. Kupu-kupu lah ya. Jadinya kuliah pulang ya. Jadinya kupu-kupu kalau misalkan Iya, lu iya. fokus di satu kuliahan gitu. Nah di Jogja tuh wadah-wadah di luar itu banyak banget. Salah satunya lu Iya. di Gramakuan itu. Sama yang kita jalanin nih. Apa? Lu tahu kan? Gojek gitu. Itu ada. Dulu lu kan pernah jadi ini juga ya, driver. Betul. Jadi driver. Gue juga, tapi gue dulu pernah. Gue tuh pernah ikutan suling. Gue pernah ikutan apa ya? Gamelan. Iya malah. Gamelan Sunda gue pernah ikutan. Yang gua tonton itu apa sih? Yang lu lagi Karinding. Karinding. Jadi banyak banget gitu. Jadi selain lu kuliah, lu bisa nge-explore diri lu di ini. Nah itu sih salah satu keistimewaan Yogyakarta tuh itu ya. Betul. Lu bisa nge-explore diri lu, yang penting lu berani aja gitu. Iya, betul. Selain itu lu ikutan apa aja? Kalau Grama Buana yang lebih gua lama itu Himata, Himpunan Mahasiswa Tangerang. Oh, iya, Jakarta, iya. Himatayo sama Gopingpo itu. Gopingpo. Jadi kalau yang teman-teman belum tahu Gopingpo itu mesti dijelasin deh. Sama anggota terlama. Dulu anggota awal. Iya, tapi gue udah keluar duluan. Jadi Gopingpo itu salah satu komunitas paguyuban ojek online. Kalau singkatannya Gopingpo, Gojek Online samping Lipo. Gojek online samping Lipo. Iya, betul. Singkatannya Gopingpo. Ramah-ramah banget anjir. Yang paling lu kenal ramah siapa menurut lu? Anggotanya itu. Mas Wanto sih. Mas Wanto Mas ya. Wanto. Nah, Mas Wanto. Mas Wanto itu. Kalau kata gue si Sukri. Anjir. Karena dia pikirannya sama gue. Sama-sama liar. Iya. Tapi emang dari situ gua bisa, karena anggota Gopingpo itu warga lokal. Iya, betul. Warga lokal. Jadi gue tahu tuh karakter warga Jogja tuh kayak gimana gitu. Gue langsung bersentuhan dengan warga lokal, akamsi di situ. Gitu. Iya. Dan itu mereka baik-baik banget gitu. Gue dari luar budaya, dari luar ini apa provinsi, dari luar kota gitu, bisa diterima baik gitu kan. Sama gue juga. Iya. Apalagi pas pertama gue masuk nih, jadi gue pas pertama masuk itu Gopingpo ya, gue lagi duduk di Bank Banten sendirian. Terus gue ngeliat itu order orang cepet banget, gue megang HP ngeliatin nih, kok gue belum masuk kata ini orang pakai tuyul kata gue. Ini orang pakai tuyul nih kata gue sempet ini ya, sempet Sudan sujon gitu. sama dia, ini orang pakai tuyul nih kayaknya nih. Orang gue megang HP 2 jam 3 jam gak ada, rokok udah habis 4 udah gue belum dapat ketengan lagi. Belum dapat orderan. Gue ngeliat Mas Wanto itu balik, ternyata pas gue deketin, iya dia pakai tapi setelah yang lain ini ya pakai juga. Jadi pas awal ya belum pakai tuyul lagi. Jadi yang belum tahu tuyul itu bisa lu jelasin Sal? Iya, jadi tuyul itu kayak aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan buat apa ya, lebih ke mengakuratkan ini ya, titik koordinasi GPS kita gitu. betul. Jadi Jadi ya, namanya tuyul ya. jadi ya itu ya macem-macem lah gitu. Trik-trik buat dapat orderan lebih itu ya salah satunya itu. Tapi ini lu kan lama ya di Gopingpo. Iya. Hal-hal yang paling mengesankan di Gopingpo apa? Yang paling mengesankan yang pertama itu anniversary ya. Iya. Nah itu kan kita hari pertama lagi rame-ramenya. Gue sukanya di situ kenapa? Gue dianggap keluarga banget gitu. Padahal gue bukan orang Tangerang, bukan orang Jogja.
bukan asli situ, bukan asli lokal situ, tapi gue dianggap saudara. Nah, saudaranya itu bukan berarti kayak lu saudara gue nih, bukan. Jadi yang gue nggak punya mereka bisa kasih, ada yang gue ada bisa kasih untuk mereka itu. Nah itu sih keistimewaan warga Jogja tuh kayak gitu. Bukan cuma di Gopingpok gitu, gue pernah ada di lingkaran lain gitu, dan itu sama gitu. Betul. Apa ya, budayanya asik gitu. Ini keren lah. Oke, jawab. Selain dari tadi kan lu ikut komunitas apa? Cinta alam itu. Grama Buana, terus Gopingpok sama ini Himata. Kalau dari lu lulus tahun berapa sih? 2019 bulan Agustus. 2019. Iya, 2019. Berapa semester berarti? Lu masuk kan 2014 nih. Kalau semester gue hitungannya telat sih. Hitungannya telat. Gue ambil semester itu semester 10. Semester 10 kan? Iya. Berarti 5 tahun lah lu di Jogja. Kalau lu? Gua mau 7 tahun sih, tapi udahlah kelar lah. Lu kuliah di mana? Kuliah gue di STTA Yogyakarta. Itu tepatnya di Blok O di Janti. Ya, Janti di belakang Rumah Sakit Ajul Kito. Nah, buat teman-teman yang apa ya? Yang berminat mungkin. Ayo sekalian promosi kampus lu. Kalian promosi juga lah. Enggak lah, gua mah donatur. Sekalian promosi kampus lu. Iya. Nah, kampus dia itu jurusan apa ya? Lebih ke teknik sih. Teknik penerbangan ya. Dia ada teknik informatika. Iya, tapi teknik semuanya tentang tentang dunia penerbangan. Yang di luar dari itu ada lagi tuh baru. Dia D3 sama D3 sama D4-nya ada farmasi sama udah ada. Itu bedaan yang pas lu apa lagi hancur-hancurnya kayaknya. Lagi hancur-hancurnya. Oh, itu udah buka. Ya dulu gue pernah lihat bangunannya sih. Cuma belum tahu. Sekarang ganti nama ya? Ganti nama jadi ITDA. Institut apa sih? Teknologi Dirgantara ya? Iya, kalau Adi Sucipto. Oh iya. Dirgantara Adi Sucipto. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh referensi kuliah gitu, yang suka dengan dunia teknik penerbangan ataupun ya berbau-bau penerbangan gitu, itu bisa ke ITDA. Iya. Tapi ada lagi sih selain ITDA di sana. Apa? STTKD. Oh iya, STTKD. Tapi dia lebih ke D3 ya? Dia lebih ke D3 sama lebih ke ini pramugari deh kalau Iya. ada buat pramugarinya. D3 pramugari. Kalau lu sendiri pas pertama ke Jogja tuh ceritain dong. Wih, gua tuh gini ya. Awal Jadi gue yang nanya. Ya nggak apa-apa. Kan ini apa, curhat, bukan curhat, sharing. Iya betul. Gue tuh pertama kali ke Jogja tuh gue nggak tahu tuh kampusnya apa, gue nggak tahu jurusannya apa. Gue tuh dikasih brosur sama guru, nih kuliah murah katanya, jurusan teknik. Iya. Wah, gue baca, oke, teknik penerbangan. Gue langsung dianterin ke sono ke Jogja. Oh, lu dianterin? Dianterin sama guru. Nggak tes, nggak apa, langsung keterima. Oh, bisa? Nggak tahu tuh. Soalnya pas gue kesana gue tes dulu. Tes dulu kan? Gue ada tes teknik penerbangan tapi gue nggak lolos. Makanya gue masuk teknik mesin. Teknik mesin di Jogja itu. Kok gue nggak tes ya? Sumpah, Kayaknya lu jalur mandiri deh, jalur nggak tahu tuh. jalur orang dalam kayaknya. Kayaknya. Soalnya nggak ada tes gitu. Tiba-tiba keterima aja. Kalau pas gue kesana itu gue ada ininya juga sih, ada mirisnya juga. Jadi pas gue tahu SCTA ya, gue datang sendiri, tes sendiri, bener-bener sendiri. Terus gue ketemu si Rama tuh, si Satria kan. Dia datang sama keluarganya, rame-rame kayaknya. Dia nanya ke gue kan, lu datang aja sendiri? Serius lu sendiri teh? Iya gue sendiri teh. Kenapa emang? Gila, lu mau lihat lu teh? Lu mau itu sama si Pajar? Bukan itu, lihat teh. Buset, ramai banget, bisa keluarga teh. Kalau gue sendiri doang. Lu ngerasa minder anjing, orang tua gue kemana? Iya, katanya kayak gitu kan. Pasti ngerasa gitu sih. Di saat orang lain anjing dianterin. Lu berangkat sendiri. Itu kemauan dari gue juga sih. Tapi lebih hebat lah. Lu mandiri berarti. Tapi gue juga punya pengalaman tuh. Ketika gue masuk tuh di pertengahan semester,
gue tuh oh ternyata gini ya. Materinya tuh tentang fisika anjing, pelajaran-pelajarannya tuh tentang apa ya anjing, pokoknya kalkulus yang kayak gitulah, yang anjing hitungan semua. Terus pernah gue tuh ada satu momen dimana ketika semua ditanya tuh yang pernah naik pesawat siapa gitu, Terus lu nggak ngacung? semua ngajung pernah naik pesawat. Gua sama si Wisnu tuh berdua. Gue belum pernah naik pesawat, sementara kuliah gua di penerbangan. Iya. Gua ngelihat pesawat kayak gini aja belum pernah gitu. Tapi kuliah di penerbangan anjing. Gua minder banget. Kayaknya di sana pesawatnya juga kurang banyak deh. Terus lebih banyak ke pesawat ini ya. Iya, pesawat model. Tapi pertama kali gua ngelihat SCTA anjing wah banget. Mejeng 2 pesawat model gitu di depan gitu anjing, walaupun gua tahu gitu. Itu daya tariknya ya. Well, itu cuma sekedar frame-nya doang. Nggak ada pernah mesinnya ya. anjing. Tapi awal-awal gua iya anjing, gua kuliah di ini nih. Ada pesawatnya nih di depan nih anjing. Kalau awal kenal lu itu Gue juga nggak tahu tuh awal kenal di mana. kayaknya di kontrakan Sujira deh. Oh iya. Iya. Yang lu jemput di WC itu tau nggak? Iya gua. Yang diketok-ketok karena gue yang kuliah masuk. Iya lu kuliah, gua main PS di Iya, sana main PS, kan. iya. Sampai beberapa jam di sana. Terus ibu kosan lu marah-marah gitu. Iya. Gua ngumpet di kamar mandi ya. Ingat banget ya. Iya itu. Terus setelah itu kan gue diusir sih, gue milih kayak pindah kan. Karena emang gue ditekan banget kalau di sini itu lu ikut adat Jogja dong katanya. Kalau lu di Jogja, lu ikut adat Jogja. Dia sampai makanya gue yang sebut tadi itu katanya. Dia sampai bilang gimana kaki dipijak di situ langit dijunjung katanya. Iya bu atau bu. Kemarin tuh miskom aja. Kalau kira boleh ada tamu atau gimana. Nah itu yang bikin kayak gue, oh iya ternyata Jogja itu selain orangnya ramah-ramah, tegas juga berarti. Benar-benar. Itu yang gue acungin jempol banget buat Jogja. Benar sih. Jogja itu ya selain apa ya warganya ini, tapi tegas gitu. Iya betul. Orang-orangnya. Itu yang kayak misalkan nilai plusnya banget di Jogja. Kalau tempat wisata yang Lu pernah kemana aja? Mana ya? Great Doors. Karena bukan ya. Oyo. Enggak Ya, lah, lagi yang biasa-biasa. Enggak, kita mah anak kosan, Iya bukan anak maksudnya Oyo. itu kan kosan buat nginep. Iya. Ya maksudnya itu. Kalau itu Merapi jelas. Merapi. Merapi Puncak Sosok. Ya itu wisata yang tahu harus kalian coba. Itu bagus banget Puncak Sosok. Terus sama Indrayanti juga. Iya. Kan kita pertama kali ke pantai ke sana kan? Oh iya. Bareng ke Indrayanti. Berapa orang? 8 deh. 8 orang. Pertama kali tur ya. Betul. Tur Pertama kali tur. Nginep di sana. Jogja tuh emang punya wisata alam terutama pantai gitu yang emang benar-benar keren-keren ya. Apalagi buat nggak jauh beda lah sama Bali lah. Oke, tadi lu bilang kayak Jogja itu kan selain wisatanya keren-keren ya. Iya, bagus-bagus. Tadi lu pernah ke Indrayanti, pernah ke mana lagi nih? Merapi, Bangka. Iya benar. Karena lu juga kan buka ininya juga ya, buka jalur yang tadi lu bilang kan. Iya. Nah, gue pengen ini tuh pandangan lu mengenai Jogja. Kan tadi lu bilang lu pernah, iya segala macam lah. Lu ikut sampai ikutan Gopingpo. Oh iya. Kalau gue buat Jogja itu yang pertama itu keren banget guys. Kerennya apa? Yang tadi gue bilang itu balik lagi. Apa? Gue di situ bukan siapa-siapa, tapi gue dianggap sebagai siapa-siapa. Itu buat komunitas gue ya, buat Gopingpo. Kalau dari segi wisatanya keren, khusus banget tuh di situ. Sama ya, nggak dapet tuh. Skip. Terus kalau misalkan ini, kalau dari pandangan gue kan, gue dulu pernah buka apa ya, buka usaha gitu di Jogja tuh. Gue pernah buka toko buat aksesoris HP, Iya. sama laptop dulu tuh di Jogja. Nah, toko gue tuh berdampingan dengan pasar tradisional di sono. Yang di mana tuh? Yang di
lupa gue namanya. Ini lanjut. Jadi gue lupa. Lanjut atau? Oh, Kota Gede. Oh, yang di Kota Gede. Iya betul. Kota Gede. Nah, gue tuh kan toko gue tuh berdampingan sama pasar gitu. Otomatis ketika gue pagi datang ke toko gue tuh kan gue sempet nyempetin dulu gitu ke pasar beli cemilan atau apa gitu. Iya. Gue ngelihat lingkungan sekitar, masyarakat sekitar tuh anjing. Nenek-nenek pakai sepeda gitu. Oh. Masih ada gitu di Jogja. Oh iya, jadi kayak desanya itu masih ada Gitu, di, tapi di dalam metropolitan gitu. nah, itu maksud gue. Jadi Jogja tuh gitu naik dengan metropolitannya, tapi nggak melupakan sisi tradisinya. Iya Gitu. betul. Ya, itu juga salah satunya. iya kerennya Jogja tuh. Mungkin kalau misalkan lu hanya sekedar berkunjung atau misalkan wisata ke Jogja, lu pasti cuma sekedar ngelihat Candi Borobudur, Malioboro, Iya. yang ini. Tapi ketika lu masuk ke dalamnya gitu ke apa? Ke pedesaannya, ke kampung-kampungnya, itu budayanya tuh Masih ada. gitu. Jadi kayak bersepeda ke pasar itu. Sampai temen gue bilang loh yang asli sana itu gue dapet cerita juga ya. Jadi lu ngegali aja nih, ngegali tanah 5 meter, bilang aja itu peninggalan sejarah. Itu bakal rame katanya. Saking kayak gitu ya. Saking mereka itu mindsetnya ya Jogja itu tempat sejarah gitu loh. Jadi tempat bangsawan sampai segitunya. Sampai ngomong segitunya. Itu hal teman gue sih. Mungkin itu lebih ke analogi mungkin lah ya. Nah, analogi. Ya, karena emang Jogja ya lah kita tahu sejarahnya ini banget. Betul. Sama ini juga apa? Kan ada pernah lu masih inget gak Skatenan? Pasar sekarang. Pasar Iya. Kan itu tradisi tahunan kan. Yang ngadain tuh dari keraton ya. keraton yang ngadain acara tahunan yaitu Skatenan. Nah, Skatenan itu jadi kayak pasar malam ya. Pasar malam, lokasinya tuh di alun-alun di Betul. depan bukan istana apa namanya? Keraton ya, di depan keraton. Nah, dekatnya di ini sih pohon ceringin. Alun-alun utara sama alun-alun selatan. alun-alun selatan enggak. Alun-alun utara. Nah, gue pernah ikut. Jadi pas pembukaan Skatenan itu kan ada penyampaian dari apa? Hamengkubuwono. Iya betul. Dari Sultan. Nah, dari situ tuh pernah ada satu momen yang gue anjing, ini beneran Sultan berarti. gue gini, waktu itu hujan. Iya. Hujan gede banget hujannya. Tapi ketika dia mau buka acara gitu, berhenti. Bisa. Nah, itu dia. Kalau orang biasa Iya. mungkin nggak kayak gitu. Tapi bakal bisa gitu ya. gitu. Gue nggak tahu sih ada magic atau enggaknya. Tapi emang real gitu. Dia keluar, hujan berhenti, Iya. dia pidato menyampaikan ininya gitu, peresmiannya gitu, dia buka acara, dia kembali lagi, hujan lagi, anjing, serius itu mah, real. Lu gitu. ada di situ? Enggak, tapi gue tahu ceritanya gitu. Anjing, berarti anjing bener Jogja tuh istimewa. Anjing, Sultan lah, bener the real Sultan tuh kayak gitu. Jadi bukan cuma kekayaan, ilmunya juga berarti ya. Itu ada tuh Jogja. Ada. Jadi yang sekarang aku ngaku Sultan nggak ada. The real Sultan mah ada di Yogyakarta. Betul banget. Kekayaannya juga anjing. Lo tau kan kekayaannya? Kalau kayaknya enggak, Bang. Nggak tahu. Dari mana tuh XX1 sampai ke Ambarukmo tanah dia kan. Iya, lu nggak tahu sih. Paduku nggak cerita, Paduku Enggak, itu beneran. Bahkan bukan dari situ sih, dari mana ya? Dari Gramedia kalau nggak salah. Dari Gramet Sampai Tugu. enggak, sampai Ambarukmo. Oh, Sampai Ambarukmo. Nah, itu tuh salah satunya gitu. Aset dia. Jadi yang nyewa mall-mall di situ tuh nyewa ke dia semua. Baru tahu gue. Jadi kalau misalkan Sultan pengen robohin semua, tinggal robohin. Jadi emang ini The best. the real aja. Gua nggak tahu sih. Cuma gua pernah denger ya itu tanah ini. Itu asli apa enggak? Lu hoax atau enggak? Lebih ke kata orang juga sih. Tapi ya kata masyarakat sekitar kayak gitu juga sih.
Paduku juga pernah bilang ke gua ya emang kayak gitu. Paduku anjing. Paduku itu siapa? Jelasin lah. Paduku itu bapak kos kita. Bapak kos kita. Jadi dia juga pernah muda. Jadi yang kita lakuin di masa muda dia maklumi. Dia maklumi. Termasuk nggak masalah. Termasuk lu bawa apalah bawa temen gitu. Nah, iya. Lu minum. Ah, gua nggak ikut Oh enggak ya. Lu berisik di kosan lu, dia maklumi. So, The best lah. Anjing Paduku. Namanya Pak siapa sih? Lupa lagi. Paduku. Lu nggak tahu? Enggak tahu gua. Aku juga nggak tahu. Gua kenalnya Paduku aja. Tapi keren sih. Bebas anjing. Free. Lu langsung intinya aja. Males gua. Oke. Udah nggak dapet anjir. Langsung beres ya? Beresan. Oke, berarti sejauh ini lu ngerasa bangga lah ya pernah tinggal di Jogja ya? Bangga banget. Apalagi gue pernah sebagian kan. Ya, jerih payah apa ya? Masa-masa tersulit lu gitu kan. Lu ngelihat orang lain kuliah, lulus gitu. Lu belum gitu. Masa-masa sulit juga kan. Apalagi buat gua gitu. Ketika lu lulus, lu balik, gua masih stay di sono anjing. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Sal gua balik dulu ya. Gua sendiri di sono. Tapi nggak lu doang, ada lagi yang lain kayak teman kita tuh. Namanya gue ada tuh Paul. Dia juga nggak selesai. Oh gitu. Paul. Terus siapa lagi Bruno. Bruno selesai nih. Paul juga selesai. Gue nggak tahu. Teman-teman lu gimana? Teman-teman gue yang di sana. Yang dulu satu angkatan, anak TM. Kalau sekarang mereka udah pada kerja masing-masing. Ada yang di Jakarta. Sini siapa? Ada yang di Bandung. Si Dadang. Oh ya, dia mau nikah tuh. Oh iya. Iya, dia mau nikah bulan depan Agustus deh kayaknya. Dia bilang. Itu bukan tumben. Apa ya? Kok bisa gitu? Yang orang katanya diem. Iya. Yang awalnya diam. Itu tuh ngundang gitu. Jadi bulan depan tuh dia. Lu mau ke sana? Insya Allah. Undang. Si Dadang terus si siapa? Si Aam. Di mana? Haris. Masih tinggal. Dia kerja di PT daerah sana, PT daerah Tegal gitu. Keren Udah lama itu. Udah hampir 2 tahun deh kayaknya. Oke. Jadi teman-teman ya, podcast kali ini lebih ke absurd sih. Banget. Ngobrolin tentang masa lalu, lebih ke ya udahlah kita bikin pandangan sedikit mengenai Yogyakarta, walaupun tidak tergambarkan secara luas gitu. Iya. Tentang apa itu Jogja ya, sedikit banyaknya kita ngasih gambaran lah. Tapi yang gue pengen tekanin buat kalian yang mungkin mau kuliah di Yogyakarta gitu, lu harus ini banget gitu. Jangan cuma sekedar kuliah gitu. Iya, karena di Jogja sekedar ngelihat Jogja itu wow. Benar. Karena di dalamnya itu lu bakal ngerasain juga gimana susahnya. Itu tergantung ini juga sih, tergantung lu dari kalangan mana, kalangan menengah ke atas atau gimana. Tapi lu nggak usah khawatir juga kalau misalkan gue pengen sambil kerja gitu, banyak juga kan. Lu juga sambil kerja juga kan. Awal kuliah lu kerja. Jadi ya buat kalian yang peluangnya banyak gitu di Jogja tuh, lu mau ikut komunitas, lu mau kerja part time gitu, banyak banget gitu. Bahkan lu sambil waiters di salah satu kafe atau misalkan resto itu bisa gitu. Dan Jogja tuh karena salah satu kota pelajar, dibilang kota pelajar gitu. Nah itu dia. Jadi para pelaku usaha atau misalkan yang punya resto itu tuh selalu memprioritaskan yang karyawan part-time-nya tuh kuliah gitu. Jadi lebih ke jadwal kuliah lu jam berapa aja gitu. Nah, lebih ke situ. Gue pernah ngelamar tuh. Iya. Ngelamar kerjaan jadi waiters di salah satu kafe gitu. Yang ditanyain tuh itu pengalaman. Bukan pengalaman, tapi lebih ke jam kuliah lu jam berapa gitu. Malah lebih nanya ke waktu kita ya. Waktu kita. Jadi dia nyesuaiin gitu. Oke, jam segitu lu kuliah, jam segini lu kerja. Lebih ke situ.
Oh iya, gue sempet juga tuh, gue sampai malah dipinta jadwalnya. Iya kan. Betul. Jadi kalau misalkan lu hari Senin sampai Rabu itu jam berapa lu nyesuaiin nanti sisa gitu. harinya. Oh iya betul. Benar, di sono di Jogja tuh kayak gitu. Jadi ya bisa aja kalau misalkan lu mungkin lu nggak mau ngandelin duit dari orang tua Iya, gitu, pasti. lu bisa sambil kerja gitu. Cuma ya lu harus lebih ekstra lah, garap tugas, garap apa lu harus lebih. Tapi bisa gitu. Dulu gue jadi Gojek, gue jadi apa? jadi nggak lulus ujung-ujungnya. Jadi nggak lulus ujung-ujungnya. Jadi hancur. Jadi hancur. Hancurnya mulai semester 4 ke atas ya. 4 ke bawah itu gue masih happy. Happy-nya karena ada yang nengokin. ada yang masih ngasih perhatian lah. Iya betul. Gue tahu banget. Oke, teman-teman, buat kalian yang ingin support perkembangan Barudak Desa, yang ingin ikut membantu atau ikut membangun pergerakan ruang anak desa, kalian bisa support kita dengan pembelian t-shirt ruang anak desa bisa apa gitu. Bisa kalian lakukan pembelian di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia. Kalian bisa lakukan itu di marketplace gitu. Atau bisa juga kalian dengan cara like, comment, subscribe, dan share gitu video-video kita. Video-video kita agar lebih lebih berkembang juga gitu. Oke, mungkin pembahasannya ini gua mau nanya pandangan lu mengenai ruang anak desa nih. Pandangan gue dari ruang anak desa. Mengenai ruang anak desa. Dari segi apapun ya. Kalau dari segi tempat, ini yang pertama tuh gue. Oke, lu ngelihat langsung kan tempat langsung ya. Yang pertama itu kenapa? Di sini itu sederhana tapi ada isinya gitu. Ngerti nggak? Oke. Ya, seadanya gitu. Seadanya. Tapi di dalamnya itu dia kayak misalkan di dalamnya itu kayak dia ngasih aspirasi banget gitu loh. Oke. Kelihatan banget kan dari tempatnya. Terdekat. Tentu anjing. Tapi gue belum siap mau. Bebas lepas. Kesan. Oke, pendapat lu mengenai ruang anak desa. Kan lu ngelihat langsung nih. Iya. Lu datang langsung ke sini, ruang anak desa tuh kayak gimana sih? Lu jauh-jauh dari Tangerang kan? Oh iya. Jauh-jauh dari Tangerang cuma buat ke sini. Pendapat gue sih ya keren sih. Keren. Kenapa? Karena isinya anak muda. Selain itu dia juga punya tingkat kemauan yang tinggi untuk ningkatin anak-anak desa di sini. Oke. Kalau menurut gue sih begitu. Terus selain itu? Selain itu mungkin kayak misalkan pandangan lu ketika lu ngelihat, lu kan di sono di Tangerang gitu, lu ngelihat story gua enggak ya? Lu ngelihat story ya tadi. Oke, obrolan kita kali ini, mungkin podcast kita kali ini cukup ya. Iya. Terima kasih juga lo udah mau mampir podcast. Gue paksa podcast gitu. Bukan paksa, malah gue nggak tahu kalau itu podcast. Gue seret atau ya. Karena apa ya? Gue tuh ngerasa pengen nge-share gitu. Yeah. Mungkin ada beberapa orang dari kalian gitu yang ingin kuliah di Jogja atau misalkan pengen punya gambaran tentang Jogja. Ya mungkin dengan obrolan barusan semoga gitu ada gambaran mengenai Jogja gitu. Yang tadi bilang ya, bisa sambil kerja juga gitu. Orang-orangnya welcome gitu. Terus kulturnya keren, kultur warga sekitarnya, budayanya masih ada. Terus metropolitannya juga iya. Dan banyak pilihan kampus lain gitu selain kampus lu gitu tadi. Kampus lain juga. Kampus lu. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Gue Dani, gue Wismo Joko Prianto. Gue panjangin. Salam Barudak Desa. Salam.